Saya ambil dari Yohanes 6, mulai dari ayat 40. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para devosan kerahiman ilahi yang terkasih, selamat sore. Pada pada sore hari ini kita akan sedikit mengupas karunia Allah yang diberikan kepada kita. Karunia Allah itu ialah Yesus Kristus sendiri, yaitu yang datang karena kerahimannya. Dia datang dari surga dan menjadi roti hidup seperti yang ia katakan dalam Yohanes 6 tadi, ayat 48 dan seterusnya, sehingga kita bisa menyantap dia, seperti yang dikatakan, makan dagingku. Ketika orang-orang Yahudi mendengar pengajaran Yesus tentang roti hidup ini, kita akan melihat bagaimana reaksi mereka, dan reaksi itu terus-menerus terjadi di dalam gereja.
Suaranya hilang, Romo. Romo, suaranya hilang, Romo. Belum jelas, belum kedengaran. Masih mute. Mute, Belum, Romo. belum. Mic tertutup, Belum Romo. terbuka. Mic tertutup. Belum. Tertutup. Belum terbuka. Tertutup mic-nya, Romo. Ya, sudah bisa? Bisa, Romo. Sudah, oke. Ya, oke, baik. Jadi, setelah Yesus menyatakan dirinya tentang roti hidup yang dalam perkembangan kemudian disebut perjamuan Ekaristi ini, kita bersyukur sekali apa yang disampaikan Yesus ini tentang perjamuan Ekaristi dan reaksi orang-orang ketika Yesus menyatakan hal itu. Kita melihat banyak orang Yahudi yang tadi mengikuti dia satu persatu pergi. Mereka pergi dengan sedih karena apa? Setelah ayat 60, setelah ayat 59 kita melihat ayat berikutnya. Sesudah mendengar tentang perkataan Yesus itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Perkataan yang mana? Perkataan ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-murid dan banyak orang-orang yang mengikuti dia bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncangkan imanmu? Jelas mengguncangkan. Karena apa? Karena Yesus menyatakan diri roti hidup yang turun dari surga. Siapa dia itu? Sementara banyak orang-orang Yahudi tahu Yesus itu anaknya Yosef dan Maria. Bagaimana dia mengatakan dirinya roti yang turun dari surga? Itu mengguncangkan iman banyak murid yang mengikuti dia tadinya. Justru Yesus menantang mereka, ya. Yesus tidak mengatakan, jangan pergi dulu. Karena apa? Karena kamu belum tahu, tidak. Yesus tidak mengatakan begitu. Tidak, tapi Yesus justru menantang mereka. Adakah perkataanku ini mengguncangkan imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Lalu kemudian setelah Yesus mengatakan demikian, kita melihat apa reaksi mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Apakah Yesus kasihan? Ya, dia kasihan. Kasihan karena apa? Banyak orang tidak mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus mengenai roti hidup itu. Dia kasihan. Ya. Tetapi dia membiarkan, aneh kan? Harusnya kalau kasihan kan ditunjukkan sesuatu. Nanti jangan pergi dulu, misalnya begitu ya. Nanti kamu akan saya beritahu rahasianya. Enggak. Tapi Yesus sedih karena murid-murid meninggalkan dia. Tetapi dia lebih sedih lagi karena mereka tidak mengerti tentang siapakah Yesus itu. Sedih. Tetapi juga Yesus tidak pernah mau Yesus tidak takut kehilangan.
Itu anehnya Yesus. Ya mungkin seperti kita sekarang ini, ketika sedang mengalami, datang ke Ekaristi mengalami kekosongan, kehampaan. Atau mungkin bahasa yang lebih sederhana, aku datang ke Ekaristi nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika aku datang ke gereja di sana, maksudnya gereja denominasi Kristen lain selain Katolik, di sana aku bisa mendapatkan ketika aku mengadakan ibadah perjamuan, aku bisa mendapatkan sesuatu. Aku mungkin malah semacam anekdot, aku bisa menangis. Ya. Aku bisa merasakan ada sesuatu. Mereka mendapatkan itu semua apakah karena dari homilinya pendeta yang mungkin kita dengar seringkali menarik. Sementara kalau kita dalam Ekaristi, monoton aja. Ya. Kita sering mendengar homili khotbahnya pastor buat ngantuk. Ya. Sehingga kita, apa ini, dapat apa ini? Ya. Pastornya sudah kalau khotbah cuma datar-datar saja, bikin ngantuk, bikin semua yang ikut Ekaristi jadi santo mendadak. Artinya apa? Langsung tertidur semua. Lalu kemudian mereka sudah tidak mau lagi datang kepada Ekaristi. Apalagi situasi sekarang ditambahi dengan pandemi COVID. Orang mau ke Ekaristi, ini persis tantangan 2000 tahun yang lalu lebih terjadi lagi sekarang. Banyak orang meninggalkan Ekaristi. Orang tidak mau lagi datang. Banyak anak-anak muda itu saya tanya, kenapa tidak mau datang lagi ke Ekaristi? Udah enak nonton online, ikut online saja, Pastor. Nah kalau yang muda aja sudah tidak mau, senang ikut online, apalagi yang tua-tua malah lebih takut lagi. Pas enggak mau Romo, wes ikut aja online. Enggak mau datang. Ya memang dari segi tertentu secara yuridis sah. Misa lewat online itu sah, siapa yang bilang tidak sah? Sah. Karena gereja menyatakan itu. Tetapi ya misa online itu bukan hakikat atau esensi misa yang sebenarnya. Ya, secara yuridis sah, Anda ikut misa online sah. Tapi itu bukan misa yang sebenarnya. Misa yang sebenarnya tidak bisa diwakili oleh apapun. Masa kita ikut Ekaristi kayak nonton drama, konser, atau sinetron di dalam Ekaristi? Ya. Mungkin dengan Ekaristi online ini ratingnya bisa menyamai drakor, drama Korea itu. Wah, mengerikan sekali. Ya, karena mungkin bisa jutaan orang Indonesia, seluruh Indonesia itu mengikuti misa online, bahkan dunia. Tapi sekali lagi saya mau menyatakan bahwa itu bukan Ekaristi yang sesungguhnya. Ekaristi yang sesungguhnya itu persekutuan, mengandaikan kehadiran. Ya, kenapa? Siapa makan tubuhku? Memang Anda bisa membayangkan makan tubuhnya Yesus. Nah, sekarang gini aja, contoh. Saya ngasih analogi ya. Anda mau makan rawon. Coba Anda bayangkan saja. Bisa kenyang, tah? Saya tanya.
Bisa kenyang enggak? Kamu bayangkan, rawon itu begini enak ya, dimuakan gini, sudah bayangkan terus saja. Sah, enggak salah. Tetapi apakah Anda bisa kenyang? No, tidak. Masih ingat seorang janda perempuan yang kena apa itu? Kena pendarahan 12 tahun. Bagaimana iman si janda itu? Dia mengatakan, waktu itu dia masih berandai-andai loh ya. Asal saja aku jamah jumbe jubahnya, aku sembuh. Apakah cuma ngomong gitu si janda itu sembuh? Tidak. Dia berjuang untuk sungguh-sungguh pegang jubahnya Yesus. Dan itu mendapat halangan besar. Karena apa? Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Apalagi dia janda. Pasti sudah lemah tubuhnya. Ditambah sakitnya yang tak kunjung sembuh. Tapi dia tidak hanya berandai-andai. Ya. Dia terhalang penyakitnya juga. Tapi apakah dia cukup berandai-andai? Oh tidak. Karena kita melihat kemudian Yesus berkata, siapa yang pegang jumbe jubahku? Itu artinya janda itu menyentuh. Dia tidak hanya berandai-andai. Iman itu bukan andai-andai. Iman nyata dalam perbuatan. Dan janda itu berjuang menyentuh. Dan apa yang dikatakan Yesus ketika dia mengakui seluruh perbuatannya. Iya, aku Tuhan. Tiba-tiba apa Yesus berkata, nak, imanmu telah menyembuhkan kamu. Saudara mungkin ketika datang ke Ekaristi, Anda datang dengan persoalan-persoalan Anda. Mungkin Anda juga punya sakit penyakit fisik atau penyakit-penyakit rohani. Apakah Anda cukup membayangkan? Perempuan itu menjamah jumbe jubahnya. Tetapi ketika engkau menerima tubuh Kristus, engkau itu bersatu, tanganmu itu menyentuh tubuhnya yang kudus, yang suci. Sekiranya kita itu punya iman yang seperti perempuan itu, engkau pun bisa berkata, Tuhan Yesus, kau berkata bahwa barang siapa makan tubuhku, ini Yesus, tanganku yang kotor ini, hari ini sungguh bersentuhan dengan tubuhmu. Perempuan itu hanya menjamah jumbe jubahnya. Tapi kita ketika menerima tubuh Kristus, kita ini menjamah. Bahkan kita jadikan satu, kita makan. Harusnya kita punya iman yang lebih dahsyat. Tuhan, aku ini tidak hanya menjamah jumbe jubahmu seperti perempuan itu. Tapi aku menyentuh. Aku bersatu. Kalau engkau mau Tuhan. Lalu kita makan, lalu kita pegang mana yang sakit dari tubuh kita. Kalau engkau mau Tuhan. Karena engkau lebih dahsyat. Aku bersentuhan dan menyatu dengan tubuhmu. Sembuhkanlah penyakitku. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman, percaya kepada Dia. Sayang, sekarang ini peradaban sudah maju, tapi iman banyak umat pengikut Kristus yang tidak maju. Harusnya lebih canggih, karena dia bersentuhan dengan tubuh Yesus. Tubuhnya yang kudus, tubuhnya yang suci. Loh. Tapi kadang-kadang kita itu ogah-ogahan. Datang ke Ekaristi. Takut sama COVID. Aneh. Tapi kita datang ke mal-mal. Enggak takut COVID. Aneh. Ini yang
Gila siapa ini? Yang gendeng siapa ini? COVID-nya atau kita? Yo, kalau kita mau jujur, ya, saya tidak mengecilkan arti Anda untuk berjaga-jaga. Oke. Tapi kadang-kadang apa ya, tidak seimbang gitu loh. Coba bayangkan, kita datang ke Ekaristi menjamah bersatu dengan tubuhnya yang suci. Kita takut. Kau kira Yesus itu siapa? Dia Allah pencipta segala sesuatu yang bisa semua takluk di hadapannya. Aneh kita itu. Ya. Tidak berani datang, tapi ketika kita datang ke tempat-tempat perbelanjaan, ke mal-mal, semangat sekali kita. Aneh. Emang kau ke mal akan bersatu dengan tubuh Kristus? Enggak. Itulah anehnya. Mari kita hantam perasaan-perasaan kita yang seperti itu. Yesus tidak bisa didatangkan dengan seluruh perasaan kita. Nah, Yesus tidak bisa didatangkan dengan urean-derean air mata kita. Enggak bisa. Karena Ekaristi itu karyanya Allah. Bukan karyanya manusia, bukan karyanya gereja, bukan karyanya si pastor, tidak. Tapi itu karya Allah sendiri, karya Roh Kudus. Loh, harusnya kita itu, apa ya, aku tidak bisa mengatakan lagi. Saya setiap kali bicara tentang Ekaristi, saya tidak tahan. Kecuali saya ingin menangis. Bayangkan, siapa sih seorang imam itu? Siapa sih saya ini? Tangan saya ini kotor. Tangan saya ini tidak suci. Sama sekali tidak suci. Tapi Tuhan menyerah dengan saya. Tuhan menyerah dengan imam-imam. Hanya dengan 2 perkataan singkat. Harusnya kita itu yang diperintahkan oleh Tuhan, manusia. Imam harus diperintahkan Tuhan, tapi lihat yang terjadi dalam Ekaristi. Luar biasa. Tuhan tunduk sama perintahnya pastor. Ketika imam berkata, menjadi tubuh dan darah, Yesus dari surga turun di atas altar dan memberikan tubuhnya supaya bisa kita santap. Lihat itu, aneh. Dalam Ekaristi Tuhan tunduk pada manusia. Harusnya manusia yang tunduk pada Tuhan. Mungkin ketika Ekaristi konsekrasi terjadi itu, memang saya tidak mengeluarkan air mata, tidak. Tapi saat kata-kata itu keluar, saya membayangkan bagaimana Allah yang begitu dahsyat tunduk dengan kata-kata saya, hanya dengan berkata menjadi tubuh dan darah. Yesus turun dari surga ke altar dan mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya supaya kita bisa makan. Siapa seorang imam yang tidak akan menangis melihat peristiwa yang luar biasa itu? Dan Yesus mau datang untuk memberi kesembuhan kepada kita. Yang terutama dia memberi kehidupan kekal. Mungkin karena iman kita secara fisik, kita tidak sembuh secara jasmani, secara fisik. Tetapi siapa yang bisa menghalangi kesembuhan rohani yang dialami oleh umat? Sebab untuk masuk surga tidak dibutuhkan
tubuh yang sehat. Saya tanya sekarang sama para devosan ini. Kalau tubuhmu ada yang satu, misalnya tangannya putung satu, apakah menghalangi masuk surga? Enggak. Maka Yesus berkata, kalau tanganmu itu menyesatkan, penggal, dia bilang gitu. Itu dia pakai bahasa metafor, bahasa kiasan. Kalau ada salah tubuhmu yang membuat dosa, penggal, lebih baik kamu masuk dengan tubuh yang tidak utuh daripada kamu punya tubuh yang utuh tetapi menghalangi kamu masuk surga. Lihat itu Yesus seperti itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga dibutuhkan jiwa yang utuh, jiwa yang sehat, pikiran kita yang sehat. Tubuh kita ini apa sih? Sampai Yesus mengatakan dengan gaya metafora atau paradok yang sangat-sangat tajam. Kalau matamu menyesatkan, cungkil. Lihat itu. Bagaimana Yesus berjuang supaya kita tetap bersama dengan Dia. Karena barang siapa makan tubuhku bersama aku, ia bersama dengan Bapa seperti aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bagaimana Yesus memperjuangkan itu semua. Tetapi kita sama sekali acuh tak acuh kepada Ekaristinya. Sangat mengerikan. Sangat kontradiktif dengan kehidupan kita sekarang. Apa yang ditakuti? Kita lihat ketika murid-murid di tengah laut ada badai, istilahnya tsunami datang. Takutan. Tapi Yesus lihat, dia hanya berkata, diam. Seketika itu angin dan badai menjadi tenang. Lihat itu Yesus seperti itu. Ya. Bagaimana hebatnya dia. Itu sebabnya itu tantangan sekarang bagi kita, terutama para devosan kerahiman ilahi. Yesus datang itu karena kerahimannya. Keselamatan itu datang karena bukan karena sesuatu yang murah, gratis kita mendapatkannya. Keselamatan itu gratis, Anda tidak perlu mikul salib. Semua sudah dipikul Yesus. Nggak ada kita mikul-mikul begitu. Yesus sudah ambil alih semua. Meskipun kita itu, ya barang gratis itu kan murahan. Tetapi keselamatan itu, sekalipun itu gratis bukan usaha kita. Tetapi itu semata-mata hanya kemurahan hati Allah. Itu hanya karena kerahiman Yesus. Sehingga kita mengalami keselamatan seperti ini. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk bagaimana sekarang kita mempunyai iman atau semangat untuk datang ke gereja, untuk misa. Ya, jangan takut lagi. Ya, Yesus selalu membuka tangannya, menanti anak-anaknya. Ya kalau memang kemudian terpaksa tidak bisa, ya sudah. Tapi kalau kita ikut online, sungguh-sungguh ya tidak disambi-sambi, karena siapa yang bisa kontrol? Kalau Anda ikut online, misalnya contoh, tidak semua sih ya, disambi makan kerupuk atau apa, siapa yang tahu? Ayo, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Saya tidak melarang Anda online, tidak. Tapi ikuti sungguh-sungguh. Ya. Memang iman tidak bisa dibatasi dengan cara-cara seperti itu. Tetapi banyak itu.
Anak-anak muda itu saya tanya, kenapa sedang ikut misa online? Ya karena bisa tak sambi-sambi Romo. Loh, misa disambi-sambi. Lah seumben kalau Anda masuk surga terus Yesus bilang, Yesus kenapa aku tidak segera dimasukkan surga? Saya tak sambi ambian nyapu-nyapu. Mateng kamu kalau begitu. No. Untunglah Yesus kita itu tidak seperti itu. Dia tetap sabar menanti kita. Makanya kita harus kalau mulai berani saja. Ya, datang ke gereja, Ekaristi, sambut sungguh-sungguh. Ingat kalau mau sudah mulai malas-malasan ke Ekaristi, datang aja, ingat aja. Perempuan itu cuma menjamah jumbe jubahnya, bukan tubuhnya loh. Jumbe jubahnya yang paling luar. Lah kita itu Ekaristi apa? Kita itu menyatu ya dengan tubuhnya Yesus. Apakah kita tidak rindu? Lihat itu saudara-saudara. Maka beranilah kita. Kalau kita aja, ya sebagai penutup saya katakan, NKRI itulah harga mati bagi bangsa warga negara Indonesia. Ya toh, yang jelas itu hanya menjadikan Anda warga negara Indonesia. Ya, NKRI harga mati hanya menjamin Anda jadi warga negara Indonesia. Tapi belum tentu kan dapat keselamatan. Emang kalau bangsa Indonesia sungguh-sungguh terus dapat keselamatan? Enggak. Keselamatan tidak datang dari bangsa Indonesia, tidak dari bangsa tertentu, tidak dari bangsa Yahudi, tidak. Tapi keselamatan datang hanya dalam diri Yesus Kristus. Yesus berkata, orang tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tidak mengarahkan kalau tidak melalui bangsa Yahudi, tidak ada di firman. Saya cari sampai kepala saya botak, tidak ketemu. Tapi orang kan sampai kepada Bapa kalau melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau NKRI harga mati hanya menjadikan jaminan kita itu warga negara Indonesia, kenapa kita tidak berani mengatakan Ekaristi harga mati? Artinya engkau harus berani datang pada Ekaristi tiap hari. Nah, itu harus. Kalau kita ingin benar-benar dapat keselamatan, Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes 6 yang panjang lebar tadi, barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia akan beroleh hidup. Nah, analoginya begini, para devosan ilahi yang kerahiman ilahi yang terkasih. Di gereja Katolik, seorang imam itu pasti laki-laki. Benar apa tidak? Saya tanya dulu. Seorang imam itu laki-laki enggak? Laki-laki. Laki-laki kan? Enggak ada imam perempuan loh. Gereja Katolik Roma. Ya. Nah, kalau seorang imam itu pasti laki-laki, tetapi setiap laki-laki belum tentu imam. Itu saya bangga makanya. Karena apa? Di gereja Katolik, seorang imam pasti laki-laki, tetapi tidak setiap laki-laki adalah imam. Nah, kalau Yesus saja berani mempercayakan Ekaristi kepada seorang imam, artinya apa? Kalau tidak ada imam, apa ada Ekaristi? Saya tanya dulu sih. Kalau tidak ada imam, apa ada Ekaristi? Ada apa enggak? Tidak. Nah, tidak ada toh? Tidak ada. Tidak ada. Pasti harus ada imam. Umat sudah berjejal-jejal imamnya enggak bisa, emang bisa diganti asisten imam. Enggak bisa. Hanya imam. Tapi sekali lagi, jangan gaya para imam itu. Oh, hanya dipakai alat oleh Yesus. Terus lalu dibangun seenaknya. Ya enggak gitu. Artinya kamu imam dipercaya sungguh-sungguh menghadirkan Ekaristi. Yesus saja berani mempercayakan dirinya bahwa tanpa imam, Ekaristi tidak pernah ada. Itu sebabnya dalam gereja Katolik, Ekaristi selalu ada setiap hari. Masalahnya,
apakah seorang imam berani tanpa ekaristi dalam hidupnya? Mungkin karena kesibukannya imam itu, ya saya tidak mau mengadili imam-imam yang lain yang punya kesibukan tertentu. Tapi kita harus juga berani toh jual harga mati demi ekaristi. Itu bagi saya pribadi begitu. Kalau ekaristi tanpa imam tidak mungkin, beranikah aku sekarang seorang imam tanpa ekaristi? Anda juga bisa pakai ini sebagai umat. Kalau Yesus sudah berikan hidupnya tiap hari lewat ekaristi, apakah aku juga berani seorang pengikut Kristus, seorang Katolik sejati, berani enggak aku hidup tanpa ekaristi? Sekurang-kurangnya sehari kita harus menerima tubuh Kristus, menyantap. Itu namanya ekaristi harga mati. Bukan hanya NKRI. Karena ekaristi menjamin hidupmu. Kalau tidak, kamu harus protes sama Yesus. Yesus kok enggak cocok? Dulu Yesus bilang, barang siapa makan tubuhku, ini aku sudah tiap hari makan tubuhmu, Yesus. Itulah. Supaya apa? Kita menjadi satu dengan Dia. Orang yang selalu bersatu dengan ekaristi dalam hidupnya, cepat atau lambat dia akan menjadi apa? In persona Christi. Ia akan menjadi pribadi Kristus. Ia akan menjadi altruis Kristus. Menjadi Kristus yang lain bagi banyak orang. Itulah yang diharapkan Yesus kepada kita semua. Semoga para devosan kerahiman ilahi bisa menjadi pelopor, ya, menjadi apa itu istilahnya, yang terdepan, ya. Anda layak mendapat bintang jika Anda berani ekaristi harga mati bagi hidup kita. Itu artinya bahwa aku setiap hari sekurang-kurangnya sekali aku harus menerima tubuh Kristus. Karena ia berjanji, barang siapa makan tubuhku, minum darah, ia akan beri hidup yang kekal. Semoga para devosan kerahiman ilahi semakin dirasuki oleh roh ekaristi. Kita berdoa, Anda para devosan kerahiman ilahi yang seringkali mendoakan kami para imam, berdoalah semakin khusyuk, semakin tekun, supaya para imam juga berani menjadikan ekaristi bagian dari hidupnya sehari-hari. Dan kami, para imam, berdoa untuk umat, para devosan ilahi, supaya mereka semua dirasuki roh ekaristi, sehingga kita sungguh dapat menjadi man of God, manusia Allah seperti Kristus, man of prayer, manusia yang berdoa atau pendoa, dan man for the others, kita bisa menjadi sesama bagi yang lain. Karena roti yang telah turun dari surga dan kita santap, yakni Yesus Kristus, Tuhan, Allah, dan Juru Selamat kita. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas renungan sore hari ini. Sungguh-sungguh membuka hati kami. Semoga memberikan kekuatan iman bagi kita dan lebih mengerti arti apa itu ekaristi harga mati. Sehingga kita lebih ingin bersatu dengan Yesus secara fisik menyambut roti hidup. Romo, kami mohon boleh berdoa berkat sekaligus memberkati kami. Ya. Mari kita berdoa mengucap syukur atas anugerah ekaristi yang kita terima hari ini, akan pengertian what is Eucharis, apa itu ekaristi, dan kita mendapatkan pengertian ekaristi harga mati buat kita agar dapat menjadi manusia yang semakin
menyerupai Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur pada siang hari dan sore hari ini melalui komunitas Devosan Kerahiman Ilahi. Engkau benar-benar membuka mata, hati, dan budi kami untuk mengerti apa itu Ekaristi. Sesuatu yang luar biasa, kasih karunia yang Engkau berikan di dalam gereja Katolik yang masih hari ini dipertahankan supaya kami tetap berada bersama Engkau. Itu kami terima karena Engkau sendiri yang berkata, aku ingin supaya di mana aku berada, kata Yesus, milik kepunyaanku juga berada. Berada bersama Engkau di dalam Ekaristi, menjadikan kami semakin menjadi in persona Christi, menjadikan kami altruis Kristus, menjadi Kristus yang lain, supaya kami juga dapat membawa Engkau kepada jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan roti hidup yang telah turun dari surga. Oleh karena itu ya Bapa, kuatkan kami di masa pandemi ini. Kami juga mengalami guncangan iman. Hampir 2 tahun lebih kami diguncangkan oleh pandemi COVID ini, sehingga menjadikan kami sedikit terlupakan dengan kehadiran-Mu yang nyata dalam Ekaristi Suci. Namun pelan, namun pasti Engkau memulihkan iman kami. Oleh karena itu, kami sekarang sudah tidak lagi takut akan sakit penyakit, karena untuk masuk ke dalam rumah-Mu tidak dibutuhkan tubuh yang utuh, tubuh yang sehat, tetapi jiwa yang utuh dan sehat. Semoga para komunitas Devosan Kerahiman Ilahi ini dapat mempelopori kami untuk menjadikan kami dirasuki oleh roh Ekaristi, agar kami juga dapat membawa banyak orang di komunitas kami masing-masing, di keluarga, di tempat pekerjaan, di komunitas-komunitas di mana kami juga tinggal. Kami boleh membawa mereka semua untuk mengalami Ekaristi Suci-Mu. Semoga para devosan kerahiman ilahi juga menunjukkan kerahimannya seperti Engkau dan membawa Engkau kepada jiwa-jiwa, dan kami membawa jiwa-jiwa ke dalam Ekaristi-Mu yang kudus. Berkati komunitas devosan kerahiman ilahi ini agar semakin Kau rasuki roh Ekaristi itu, supaya mereka juga membawa aroma Ekaristi di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka semakin banyak memenangkan jiwa-jiwa di dalam Ekaristi Suci-Mu, seperti yang dimenangkan oleh Rasul Paulus. Sebentar lagi kami mau kembali melanjutkan aktivitas kami. Sekali lagi kami mohon supaya roti hidup itu yang turun dari surga Engkau berikan kepada kami, sehingga kami santap setiap hari, sehingga sungguh-sungguh kami dapat menjadi manusia Ekaristi, manusia yang mau berbagi, manusia yang mau dipecah-pecah seperti roti yang dipecah-pecah untuk mengenyangkan banyak orang. Berkati komunitas ini, berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati para imam-Mu, supaya kami saling bahu-membahu menjadikan Ekaristi harga mati bagi setiap pengikut Kristus. Dan doa-doa kami ini hanya kami sampaikan melalui pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo.